menimpa Gusti usia 38 tahun, ibu rumah tangga yang menghadapi proses hukum dan terancam jadi tersangka, usai terlibat cekcok dengan suaminya sendiri yang merupakan seorang owner bisnis tour dan travel umroh terkenal di Palembang. Tak hanya menghadapi proses hukum, Gusti bahkan dipulangkan ke rumah orang tuanya, di Jalan Kamboja, Kelurahan Ilir Timur 1, D1 Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Lebih ironi, Gusti dipisahkan oleh kedua buah hatinya, yang salah satunya masih balita berusia 2 tahun dan masih menyusui. Gusti sendiri baru menyadari dilaporkan suaminya berinisial DS itu setelah menerima panggilan langsung sebagai saksi terlapor. Gusti saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik PPA di Treskrimum Polda Sumsel atas dugaan KDRT. Kepada sumselupdate.com, Gusti bercerita cekcok salah paham itu terjadi di rumah mereka yang berada di Jalan Citra Grand City, Kecamatan AAE, Palembang, pada Sabtu 5 April 2025 pagi, dengan suasana masih Lebaran Idul Fitri kelima. Dugaan kekerasan itu diakui Gusti setelah berupaya keluar dari rumah dan dikejar oleh DS hingga membuatnya terjatuh. Saat itu DS berhasil menggapai tangan Gusti, menariknya hingga terseret. Hal itulah yang membuat Gusti membalas dengan menggigit salah satu tangan DS. Bahkan dalam kondisi terjatuh, DS diduga juga memukul bagian belakang pundak Gusti. Didampingi kuasa hukumnya, Septalia Purwani, Gusti mengaku dipulangkan ke rumah orang tua langsung oleh DS yang ditemani oleh seorang polisi yang tak dikenalinya. Namun lantaran tak terima, Gusti bersama dengan kuasa hukumnya juga turut menempuh proses hukum dengan melaporkan DS ke Polrestabes Palembang dengan dugaan KDRT. Sementara, Septalia Purwani SHMH, kuasa hukum Gusti, menyoroti proses laporan dari suami kliennya yang dirasa oleh pihaknya begitu dipaksakan. Salah satu alasannya disebut Septa, dalam laporan DS ke Polda Sumsel, kliennya langsung dipanggil sebagai saksi terlapor. Terlebih, setelah memenuhi panggilannya itu, beberapa hari setelahnya pihaknya menerima surat penetapan tersangka terhadap kliennya. Hal itu yang menjadi kekhawatiran tim hukumnya, bahwa panggilan keduanya saat ini akan langsung menahan kliennya Gusti. Terpisah, Dedi Suparman, owner dari Holiday Angkasa Wisata yang dikonfirmasi via WhatsApp, belum memberikan respon. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media. Saya Septalia Purwani, mewakili klien saya, Ibu Gusti, di mana saya saat ini adalah kuasa hukum dari Ibu Gusti sejak tanggal 15 April 2025. Di mana Ibu Gusti dapat dikatakan sedang dalam masa proses hukum ya. Jadi Ibu Gusti dilaporkan oleh suaminya sendiri tanggal 6 April di Polda Unit PPA atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 44 ayat 1 dan ayat 4. Nah, mungkin di sini akan dijelaskan langsung oleh Ibu Gusti sendiri tentang bagaimana kejadian yang sebenarnya saat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Oke, Mbak bisa dijelaskan Mbak awal mula akhirnya sampai Mbak ditersangkakan dalam kasus KDRT ini? Pada awal kejadian di peristiwa itu tanggal 5 April, antara saya dan suami itu terjadi cekcok. Jadi terjadi keributan, cekcok mulut, dan akhirnya berlanjut ke tindakan tindakan KDRT lebih tepatnya. Jadi saya dan suami itu saling bertengkar dan akhirnya menimbulkan kekerasan fisik yang saya lakukan, karena di sana saya juga mempertahankan diri karena saya terseret dan juga dipukul. Setelah kejadian itu saya dikembalikan ke rumah orang tua. Dalam masa tunggu itu saya tidak menyangka kalau perkara ini suami saya melaporkan saya sebagai
pelaku dalam tindak kekerasan KDRT ke Polda. Jadi selama saya di rumah orang tua saya merasa shock karena selama ini saya tidak pernah berurusan dengan yang namanya hukum, dan saya tidak menyangka kalau suami itu sampai tega melaporkan saya karena perkara ini. Pak, udah berapa lama kita berumah tangga dengan suami kita, Mbak? Hampir 11 tahun. Jadi 11 tahun tuh ada anak, Mbak? Iya, anak saya ada 2 orang, satu 6 tahun dan satu lagi 2 tahun. Semenjak kejadian itu, saya dipisahkan dengan kedua anak saya tanpa ada akses komunikasi. Mbak, boleh tahu? Bahkan untuk menelpon atau melihat beberapa usaha yang saya lakukan, termasuk ke sekolah anak, ke rumah tempat anak saya tinggal, tapi tidak membuahkan hasil. Saya tetap tidak bisa bertemu anak-anak saya. Mbak, boleh tahu nggak Mbak, kekerasan yang disebutkan tadi itu seperti apa Mbak? Apakah menyebabkan suami Mbak itu terluka atau Mbak sendiri pakai senjata atau apa? Pada kejadian itu, pada saat kami bertengkar, saya itu terseret dan karena untuk melepaskan seretan itu akhirnya saya menggigit bagian tangan suami saya, dan setelah itu juga terjadi pemukulan, pemaksaan terhadap saya. Jadi setelah Mbak menggigit tangan suami Mbak